Haleluya. Kita mau memberikan yang terbaik, berikan yang berharga semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Kami belajar memberikan yang terbaik Tuhan. Haleluya. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hati. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Telah ku dapati kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan-Mu. Haleluya. Sekarang kita sama-sama berdiri saudara. Kita mau katakan kasih yang sejati yang mampu mengubahkan hati kami ya Bapa. Kasih yang kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku. Hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaan. Mau belajar memberikan yang terbaik bagi Dia. Haleluya Yesus.
semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi Sekali lagi kita mau katakan, berikan yang terbaik bagi Dia. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku hanyalah bagimu, hanyalah untukmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu, hanyalah bagi kemuliaanmu. Haleluya Yesus, haleluya. Kami mau belajar ya Tuhan, kami boleh memberikan semua yang berharga, semua yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Kami tahu ya Tuhan, kami tidak mampu, kami tidak sanggup tanpa kasih-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Roh Kudus, buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami.
Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih buat kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh mengatakan berikan yang terbaik, berikan yang berharga ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Tapi seringkali kami tidak mampu ya Tuhan. Haleluya. Ucapan ini seringkali hanya di bibir kami. Tapi kami mau belajar ya Bapa. Kami boleh memberikan yang terbaik, memberikan yang terbaik, berharga dalam setiap kehidupan kami. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Raja kami. Engkau Tuhan kami yang berdaulat atas hidup kami. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah terima kasih Tuhan buat kesempatan Tuhan berikan, buat kasih yang sungguh luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Mari kita yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali saudara. Percaya bahwa Tuhan kita sungguh luar biasa. Haleluya. Yang percaya boleh lambaikan tangan saudara ya. Dia kita sungguh luar biasa. Dia Tuhan yang maha besar. Dia Tuhan yang maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia tak jika tergoyahkan, Dia tidak terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan nama
serukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, berkata mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Dia nama di atas segala nama. Kita mau bersorak bagi Dia. Kita memuji namanya. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh luar biasa. Tetap bangkit berdiri saudara. Kata pujilah namamu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Haleluya. Kita mau satu suara untuk boleh menyatakan kebesaran-Mu selama-lamanya. Haleluya. Tetap bertepuk tangan tenang. Haleluya. Dan pujilah namamu Tuhan. Dia kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Dan pujilah namamu Tuhan. Dia ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan gunung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan pujilah namamu Tuhan. Dan pujilah namamu Tuhan. Dia ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan gunung dan membebaskan jiwa. Kami bersorak
Haleluya, terima kasih. Silakan duduk kembali saudara. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Dialah kita yang berkuasa. Haleluya. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita saudara untuk menerima firman Tuhan. Kita mau katakan kemana kami dapat pergi ya Bapa. Kami tidak bisa membalas kesetiaan-Mu ya Tuhan. Bahkan seluruh pengabdian kami tidak bisa membalas kasih dan setia-Mu. Haleluya Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Kau sungguh indah ya Tuhan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Firman Tuhan dengan dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Waktu dan Pastor, silakan. Sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu ya Bapa. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dimengerti, sungguh besar
dan selam ini bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu Tuhan. Karena Engkau Allah kami yang luar biasa, yang sungguh indah dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami. Engkau menjadi Allah dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, kemurahan-Mu, kuasa-Mu yang sungguh luar biasa buat kehidupan kami semuanya. Engkau sudah menerima persembahan hati, pujian penyembahan kami. Boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan kami tahu Tuhan Kau ada di tempat ini. Engkau terus memberkati kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani dalam puji-pujian. Sebagai singer musician dan WL. Semuanya Kau berkati Tuhan. Dan sebentar lagi hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang penuh kelemahan, yang penuh kekurangan, keterbatasan ini. Untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati. Kami siap Tuhan karena Engkau adalah penuntun melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, urapi hamba-Mu Roh Kudus, kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kita semuanya yang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom, selamat pagi. Sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, slide-nya bisa dikeluarkan. Hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang Kristen progresif, progresif Christianity ya. Apa kata Alkitab tentang Kristen progresif? Nah ingat ya, beberapa saat yang lalu kita sudah melihat dan mendengar ada banyak hal. Ini ada sebetulnya ada 3 klip, tapi saya rasa karena tadi dicoba suaranya nggak keluar, nggak bunyi. Jadi, nah ini. Kalau saudara mau baca, mau mendengar, mau lihat, memang nggak bisa didengar ya. Nah ini yang saudara bisa baca ya. Ini Pastor Brian Siawarta ini. Seorang yang habib, yang mulia seperti ini, yang hidupnya baik, ya. Bakal masuk neraka hanya karena dia tidak percaya Yesus. Seperti di dalam slide ini. Ya, ini slide yang gede. Suaranya nggak jelas ya. Oke, saya lewati saja lah. Gini, Bapak Ibu kalau pernah mendengar kisah ini, ingat ya, bukan Pastor Brian yang membawa, yang melahirkan, yang mengeluarkan tentang kekristenan progresif. Dia cuma seorang pengikut Kristen progresif, lalu dia menyebarkannya di medsos, dan lalu dia diundang sana sini untuk menyampaikan gimana sih Kristen progresif itu. Nah ingat ya, pendiri yang pertama ini namanya James Rowe Adams. Ini adalah pendeta yang menyebarkan ini. Karena kita kan gereja tergolong Pantekosta ya. Pendetanya itu disebut, pemimpinnya disebut pendeta. Kerennya sekarang itu bilang pastor. Tapi kalau ini gereja Anglika, gereja Episkopal, dia disebut sebagai priest, imam. Jadi dia mendirikan The Center for Progressive Christianity. Dia ngajarin namanya Kristen Progresif ini. Nah, jadi 9 tahun 96. Ini sudah cukup lama. Hanya di Indonesia dipopulerkan oleh Pastor Brian itu. Nah yang membuatnya menarik. Nah ini. Mengajarkan kekristenan gaya baru. Jadi modal baru, gereja baru,
Coba saudara sedikit membayangkan ya, buat anak-anak muda itu menarik. Wah, ini modalnya baru, ini kekristenan yang baru. Yang kedua, yang membuatnya menarik lagi, istilahnya. Dengar progresif, wow. Kenapa? Nah ini, apalagi kalau memikirkan ya, wah mesti maju, mesti progresif kita ini. Nah jadi Kristen progresif itu tujuannya yang membuat menarik, banyak orang mengikut karena ingin memperbaiki masyarakat, memperbaiki orang Kristen, memperbaiki gereja, kita mesti progresif. Nah kalau orang dengar progresif kan pasti menarik ya, tertarik seperti itu. Jadi ini menarik lagi buat yang sudah bosen sama kekristenan yang dianggap negatif. Anak Tuhan itu enggak boleh ini, anak Tuhan itu enggak boleh itu. Ada banyak larangan-larangan di dalam Alkitab kita yang melarang ini dan itu. Ya, yang membuatnya menarik lagi yang ketiga, packaging, ya, kemasan. Coba kalau kita misalnya pergi ke supermarket ya, minimarket atau gimana, lalu ada makanan baru. Ingat ya, kemasan itu yang pertama kali membuat kita impresif gitu ya. Wah, kayaknya enak tuh. Nah, kemasannya sama. Jadi, Kristen progresif itu ide utamanya, misi utamanya itu menawarkan, kita harus mengasihi sesama kita. Kalau dengar ini, itu kan Alkitabiah ya. Kan Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesama manusia seperti diri sendiri. Tapi yang diajarkan mengasihi sesama manusia itu enggak Alkitabiah. Kenapa? Menerima orang yang di luar Kristen, ya, menerima orang yang enggak percaya Yesus, masih pegang teguh kepercayaannya, imannya, agama lamanya, sedikit tertarik dengan kekristenan. Yang penting dia mau. Jadi dia ngajarin lagi, kita harus menerima orang lain tanpa menghakimi. Itu Alkitabiah. Serius. Lihat ya, Yesus kalau sudah baca suka dalam kitab Injil ya, Tuhan Yesus sering kumpul dengan orang berdosa. Tuhan Yesus sering berkumpul dengan pemungut cukai. Tidak dihakimi dosanya. Tapi tujuan akhirnya itu masalah buat kita. Kenapa? Menerima tanpa menghakimi dosanya itu berarti tidak usah bertobat. Pokoknya ikut saja seperti itu. Jadi kalau saudara lihat yang di viral-viral yang di TikTok, di Reel, ya, video singkat yang dibagi-bagikan itu, kita mau lihat satu persatu ya. Apa sih kata Alkitab? Apa sih ajaran Alkitab tentang Kristen progresif? Jadi saya mulai membagi seperti ini ya. Gambarannya. Ini Kristen progresif, ini ajaran Alkitab. Nah, sekarang kita mulai banding-bandingkan seperti ini, ya, tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus dan berbagai macam. Kita mulai dengan ajarannya tentang Alkitab. Lihat ya, yang kuning itu Kristen progresif, yang di sisi satunya orange itu ajaran Alkitab. Nah, kalau saudara enggak belajar teologi, kadang-kadang yang jadi masalah adalah dengar lalu manggut-manggut karena kita enggak paham. Kristen progresif mengajar begini. Kalau belajar Alkitab, Alkitab itu harus dipahami secara metafora. Kenapa? Kebenaran Alkitab itu enggak mutlak. Kalau Tuhan bilang A, itu bukan berarti ya A. Ya mesti tahu ya ceritanya. Itu dulu, tapi sekarang itu beda. Nah, ini yang paling besar mereka katakan. Lihat ya. Mereka main logika seperti ini. Firman Tuhan, apa itu? Alkitab. Alkitab itu ada salahnya apa enggak? Kalau kita orang Kristen, ya pasti enggak ada salahnya. Karena itu firman Tuhan. Oh enggak bisa.
Coba pikir, siapa yang nulis? Lihat ya, Alkitab itu 66 pasal, 66 kitab sorry. Penulisnya ada kurang lebih 40. Ditulis dalam kurun waktu 2000 tahun. Lalu komplit dalam kanonisasi namanya Alkitab. Nah ingat, penulis-penulisnya, ini main logikanya, sekarang saya memikirkan, kita pikirkan ya, logikanya orang Kristen progresif. Siapa yang nulis? Rasul, misalnya Rasul Matius. Siapa yang nulis? Oh, Rasul Paulus. Nah, mereka itu manusia atau malaikat? Manusia. Manusia itu punya dosa apa enggak? Punya dosa. Nah, berarti kalau penulisnya punya dosa, penulisnya punya salah, penulisnya tidak sempurna, berarti tulisannya enggak sempurna. Berarti tulisannya bisa salah. Lalu kita mikir, kalau saudara tidak belajar firman Tuhan, iya masuk akal. Sehingga mereka menyimpulkan firman Tuhan atau Alkitab itu bisa salah. Ada salahnya karena manusia yang tulis. Apa betul pikiran yang seperti ini? Apa betul logika yang seperti ini? Ayo kita baca Alkitab kita ya. 2 Timotius pasal 3 ayat yang 16. Ayo kita baca 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Oke, hilang di situ ya. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita seperti ini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah tunggu dulu, dalam bahasa aslinya itu, oke, sudah keluar, puji Tuhan. Saya teruskan ya, saya masukkan, oke. Kata diilhamkan ini, bahasa aslinya itu theopneustos. Ya, jadi kata diilhamkan ini bahasa Indonesia, dalam bahasa asli Alkitab kita Yunani pakai kata theopneustos. Berarti dua kata ya. Theo itu bicara Allah. Pneustos itu dihembuskan. Nah, bahasa Inggris menerjemahkannya dengan kata inspiration. Sekarang saudara harus memikirkan bagaimana bisa mengerti ayat ini. Jadi seperti ini. Gambaran gimana sih Alkitab itu diilhamkan. Ingat ya, theopneustos gini-gini. Alkitab kita pada masa perjanjian baru, rasul-rasul kan ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi 2 abad kemudian bahasa Yunani tidak bisa dimengerti lagi. Sehingga bahasa internasional itu berubah menjadi bahasa Latin. Makanya Alkitab bahasa Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Nah, theopneustos menjadi kata inspire. Ini terkenal ya, sampai sekarang dipakai. Mereknya laptop, mereknya barang seperti itu. Nah, sama. Theopneustos, inspire, inspiration, itu artinya menghembuskan ke dalam. Nah, yang paling mudah, saya mau tunjukkan sama saudara. Gimana cara ngerti ayat ini? Nah ini. Menghembuskan ke dalam itu ceritanya persis sama seperti ketika Tuhan di perjanjian lama menciptakan manusia yang pertama kali. Ingat ya, manusia itu bahasa Indonesia, bahasa Ibraninya itu Adam. Adam itu artinya manusia, manusia ya Adam. Manusia pertama kali diciptakan namanya Adam. Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Lalu Tuhan menghembuskan ke dalam lubang hidung. Nah itu namanya neshama. Neshama itu sama persis dengan kata theopneustos. Berarti di sini Allah dia menghembuskan ke dalam Alkitab ketika ditulis.
Berarti sederhananya logikanya jalan. Alkitab itu dihembuskan ke dalam atau sama seperti ketika Adam jadi makhluk hidup. Berarti Alkitab itu apa? Diciptakan oleh Allah. Berarti kita pelajari ya, segala tulisan yang dinafaskan, segala tulisan yang diciptakan oleh Allah. Sekarang kita balik lagi Alkitab. Ya, abaikan yang tanda kurung. Kita baca ayat ini ya. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Abaikan tanda kurung. 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah. Ini ayat yang kita baca tadi itu ya. Pasagrafe. Semua ayat yang diinspirasikan, diilhamkan Allah, diciptakan Allah. Tunggu dulu. Ayat yang mana? Kan di dunia ini kan banyak kitab-kitab suci. Oke, ini ayat 16. Ayat sebelumnya ayat 15. Ya, ini konteks. Ini ayat 16 yang kita baca ya. Tapi ada ayat sebelumnya. Ayo kita baca sama saja. Abaikan yang tanda kurung. 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Nah, saya suka di sini. Segala tulisan itu yang mana? Di sini. Segala tulisan yang di dalam kitab suci. Loh, bukankah banyak kitab suci di seluruh dunia? Betul. Tapi kitab suci yang menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Wow. Dari sini kita bisa paham. Berarti Alkitab ya, seluruh ayat-ayat di dalam Alkitab itu yang menuntun kepada keselamatan, berarti dari Kejadian sampai Wahyu, itu diilhamkan oleh Allah, dinafaskan oleh Allah. Loh, tapi yang nuliskan manusia bisa salah. Makanya dari sini kita bisa paham. Alkitab itu walaupun manusia yang tulis, dimulai dari makna. Kenapa? Kayak gini ya, misalnya saya WA Rudi. Waktu saya WA Rudi, pikiran saya A, tapi Rudi pikirannya B. Berarti maknanya bisa berubah. Tapi Alkitab enggak. Mulai dari makna, berita, kata-kata, sampai proses menulis, itu Allah yang memberikan nafas. Sama seperti ketika Adam diciptakan. Nah, di sini kita bisa paham. Berarti Alkitab kita, semua ayat di dalam Alkitab itu kenapa disebut suci? Balik lagi yang tadi itu. Kitab suci. Alkitab itu kitab suci. Seluruhnya disebut kitab suci dan ayatnya disebut suci. Sekarang kita pikirkan tentang peilhaman. Pengilhaman, inspiration, inspirasi. Apa itu? Allah bekerja melalui Roh Kudusnya. Sekarang begini. Misalnya ya, saya Rasul Paulus. Paulus itu manusia. Bisa berdosa, bisa salah. Tapi Allah melalui Roh Kudusnya mulai menggerakkan Paulus. Menguasai Roh Kudus, menguasai Paulus, memimpin orang-orang yang ditunjuk menulis Alkitab yang dipilih Tuhan. Sesuai kemampuannya. Ini Matius ini jago keuangan. Lukas ini yang nulis Injil Lukas dan Kisah Rasul ini seorang dokter. Paulus ini seorang profesor teologi. Kemampuannya beda-beda. Tapi
Roh Kudus yang memimpin, menggerakkan, menguasai sesuai kemampuan, kepribadian dan gayanya, lalu menyusun, menulis perkataan yang Allah kehendaki tanpa salah di dalam bahasa aslinya. Kalau perjanjian lama berarti Ibrani, kalau perjanjian baru berarti Yunani. Makanya ini menolong kita untuk bisa mengerti Alkitab kita ini nggak ada salahnya. Balik lagi, ini kan diajar progresif ya. Alkitab itu metafora, relatif, nggak mutlak, bisa salah. Dari sini kita bisa jawab. Seluruh ayat dalam Alkitab itu firman Allah. Dan ingat ya, perkataan Tuhan itu ya dan amin. Amin. Kebenaran Alkitab itu mutlak, bukan relatif. Kenapa? Mutlak karena ini diciptakan oleh Allah. Memang Alkitab itu yang dalam bahasa aslinya nggak ada salah. Nah memang dalam penerjemahan, dalam beberapa penerjemahannya sedikit saja. Karena ada beberapa kata yang nggak bisa diterjemahkan. Makanya dipilih kata yang mendekati seperti itu. Oke, berarti pandangannya orang progresif ini tentang Alkitab itu salah besar. Ingat ya, sekarang ini zaman ini sekarang ada orang Kristen namanya postmodern. Ini biasanya liberal. Liberal itu apa? Bersandar pada rasio. Pikiran kita ini, pemahaman kita itu yang paling tinggi, salah besar. Pemahaman kita itu bukan berdasarkan pikiran saja, berdasarkan apa kata Alkitab. Oke, berarti ajarannya tentang Alkitab salah. Sekarang apa ajaran Kristen progresif tentang Yesus? Sekarang kita bagi ya. Nah, sekarang kita coba melihat bersama-sama. Pakai yang highlight yang warna merah ya. Mereka fokusnya tuh di sini. Yesus itu hanya teladan. Yesus itu hanya guru. Yesus itu hanya orang yang baik. Kenapa? Balik lagi slide yang pertama tadi itu. Dasarnya itu supaya orang yang bukan Kristen mau terima Yesus. Masalah terbesar mereka adalah yang di luar Yesus. Kok bisa ya Yesus disebut Allah? Brian dia berkata begini ya. Saya menganggapnya dia sebagai Tuhan. Kalau kamu tidak mungkin anggap dia sebagai Tuhan ya. Anggap dia teladan yang baik, guru yang baik, memberikan moral yang baik. Kenapa? Karena progresif itu, Kristen progresif itu nganggap tidak apa-apa lah. Yesus itu nggak dianggap Allah itu nggak apa-apa. Bagi saya ini menganggap rendah Tuhan Yesus. Ingat ya, Yesus itu Allah sejati, manusia sejati. Dan harus disembah. Ingat ya, kemasan mereka kepingin semua orang terima Yesus. Tapi tidak terima Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat. Sekarang apa kata Alkitab? Ini kata Alkitab. Kalau saudara bingung ya, di mana ya Alkitab mengatakan itu? Alkitab itu Yesus itu Allah. Salah satu ayat ini di sini. Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat 3. Ayo kita baca. 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah ingat ya, saya mau bicara siapa Yesus itu di awal mulanya. Saya mulai dari Yohanes 1 ayat 1b. Dan firman itu, Logos, nama gereja kita. Logos itu adalah Allah. Nah kalau ditanya, siapa Logos itu? Logos itu Yesus. Logos itu Yesus. Logos itu Allah.
Yesus itu Allah yang kekal. Dari mana buktinya? Ini buktinya. Siapa sang firman? Logos itu. Kita bilang Yesus Kristus. Dari mana? Karena ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Allah berinkarnasi jadi manusia. Diam di antara kita. Dan ayat 15. Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian. Berarti kita tahu. Yesus itu adalah Allah. Balik lagi ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Nah ini menjawab pertanyaan filosofis manusia ya. Lihat ya, dunia ini pasti ada mulanya. Tuhan kan menciptakan hari pertama terang. Sebelum hari penciptaan ada apa? Sebelum ada bumi, sebelum ada alam semesta, sebelum waktu dimulai, sebelum sejarah dimulai. Jawabannya apa? Ada Yesus. 3 kekalan. Pada mulanya adalah firman. Dari sini logikanya jalan. Logika itu di kekekalan. Sebelum penciptaan dan logos itu Allah sang pencipta. Berarti logos itu Kristus. Berarti Kristus itu adalah Allah yang kekal. Dari sini kita bisa simpulkan. Berarti Kristen progresif itu sesat. Kenapa? Ini abad kedua, ketiga, keempat. Ini sudah umum. Jadi kelompok-kelompok yang tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Dalam kehidupan orang Kristen. Kita tidak bicara yang agama di luar. Kita bicara dalam kelompok kita kekristenan. Abad kedua, ketiga, keempat banyak kelompok-kelompok yang seperti ini. Jadi jangan bingung kok ada yang seperti itu ya. Itu lagu lama. Oke, kita sudah belajar tentang Alkitab. Kita sudah belajar tentang Yesus. Sekarang kita bicara soal keselamatan. Apa bedanya Kristen progresif dan kekristenan? Nah, Kristen progresif itu ngajar begini ya. Allah itu maha kasih. Tidak mungkin Allah yang maha kasih itu membiarkan penganut agama lain yang tidak percaya Yesus masuk neraka. Harusnya masuk surga. Menolak. Wah nggak bisa dong. Yang masuk surga itu nggak cuma orang Kristen. Kan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, satu-satunya jalan. Tapi mereka berkata, enggak seperti itu. Tapi apa kata Alkitab? Ini ayat yang terkenal sekali ya. Kita baca, Yohanes 14 ayat yang ke-6. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan ke surga hanya melalui Yesus. Tanpa Yesus engkau gak bisa ke surga. Makanya ini digolongkan, mereka menggolongkan. Kami ini inklusif. Nah kalau sudah bingung, apa sih artinya inklusif? Inklusif itu seperti ini. Pokoknya inklusif itu semua orang bisa masuk ke surga. Tidak perlu percaya Yesus. Tapi kita diajari dalam Alkitab. Eksklusif. Nggak bisa. Jalan ke surga itu hanya melalui Yesus. Kalau ajarannya, keselamatannya seperti ini, simpulannya sederhana. Ini lagu lama lagi. Universalism. Semua orang masuk ke surga. Jawabannya sederhana ya, seperti ini. Ketika mereka berkata bahwa Allah itu maha kasih. Ketika orang menekankan satu poin saja ya sifat Allah. Allah itu maha kasih. Tidak mungkin membiarkan orang masuk ke neraka. Pasti dibawa ke surga. Gimana cara kita menjawabnya? Jawabannya sederhana.
Sifat Allah itu bukan satu. Sifat Allah itu ada beberapa sifat yang lain. Dan sifat kasih ini seimbang dengan sifat-sifat yang lain. Contoh, sifat apa? Maha adil. Apa kata maha adil? Sebab upah dosa ialah maut. Berarti kalau nggak percaya Yesus masuk mana? Masuk neraka. Ada lagi sifat namanya maha suci. Dalam diri Allah, Allah tidak bisa membiarkan satu kekotoran, satu noda, satu dosa pun berada di hadiratnya. Karena maha kasih, maha adil, maha sucinya ini, itu sebabnya manusia tidak bisa ke surga. Allah menyediakan jalan yaitu Yesus Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah dari sini kita bisa paham ya. Dari sini kita bisa mengerti. Ini ajaran yang salah. Kita main logika saja ya. Main logika saja. Kalau Allah membiarkan semua orang di dunia ini masuk ke surga. Itu ajaran mereka. Coba pikirkan ya seperti ini. Ada penjahat. Ada pembunuh. Ada pemperkosa. Ya, ada provokator. Ada orang yang hidup penuh dengan kebencian. Kalau semua orang ini masuk ke surga, kira-kira surga itu tempat yang aman enggak? Enggak. Itu sebabnya orang kalau mau ke surga harus disucikan melalui darah Yesus. Sekarang pandangannya tentang moralitas dan tentang dosa. Ingat ya, tadi tuh. Yang penting itu berbuat baik sama sesama. Moral. Meremehkan, nah kita bilang apa? Salah besar. Oke, Alkitab bilang kasihlah sesama manusia. Tapi ingat ya, fokus orang Kristen itu nomor satu. Supaya orang itu diselamatkan. Kenapa Yesus repot-repot datang ke dunia berinkarnasi? Karena mau menyelamatkan manusia. Nah, yang kedua. Gini loh, manusia itu dosa. Ya betul, tapi tidak serusak itu, tidak sebejat itu. Manusia itu punya baiknya. Kamu mesti ngerti seperti itu. Sekarang apa ajaran Alkitab tentang dosa kita? Efesus pasal 2 ayat 1. 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Saya mau terangkan sama saudara Efesus pasal 2 seperti ini. Coba bayangkan ya. Saudara ketika lahir, dunia itu ngajarin kita apa? Bayi itu seperti kertas putih. Putih tanpa dosa. Alkitab ngajarin gak seperti itu. Mazmur 51, sebab dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi waktu di kandungan saja kita sudah punya dosa. Waktu kita lahir di dalam dunia, saudara bernafas, kita makhluk hidup. Tapi bagi Tuhan, kita sudah mati. Mati apa? Mati rohani. Makanya Kristus dengan rahmatnya yang besar telah menghidupkan kita kembali. Ayat 5 dan 6, 7. Efesus 2 ayat 5 dan 6, 7. Masuk ayat yang ke-8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh karena iman. Ini menolong kita untuk mengerti. Berikutnya ya. Roma pasal 3 ayat 23. 2, 3. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang berbuat dosa, makanya perlu diselamatkan. Nah, sekarang yang tidak terlihat. Kalau saudara orang Kristen progresif, maka saudara punya ajaran yang khusus tentang LGBT. Tahu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender. Lesbian itu
apa ya? Gay itu cinta melalui hubungan seks antar sesama. Jadi Kristen progresif itu tidak percaya. Tuhan itu tidak benci orang gay, betul. Tapi Tuhan benci dosanya. Nah lihat di sini ya. Cinta kepada sesama itu berarti kita menerima orang LGBTQ. Tapi tidak perlu bertobat. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen LGBT, nah gini ya, ada websitenya. Jadi kalau saudara mulai tertarik, ikut kursus, bayar sekian puluh ribu dolar ya, sekian ratus dolar seperti itu. Itu satu paket. Nah jangan ikut-ikutan saudara ya. Saudara mungkin dasar kekristenannya tidak kuat lalu belajar yang salah. Wis kacau balo itu ya. Belajar dulu Alkitab yang betul. Nah sesudah itu saudara kan ketemu ternyata ajaran yang paling dalam di sini adalah gereja LGBT itu, orang LGBT itu gerejanya LGBT. Maksudnya begini, coba bayangkan ini gereja lalu ada minggu depan ada upacara pernikahan. Nah lalu pendetanya memberkati, yang diberkati pakai kumis dan pakai kumis. Mari silakan cium mempelai saudara. Ini orang yang pakai kumis dan pakai kumis lalu berciuman dan diberkati di gereja. Gimana perasaan saudara? Nah, itu gerejanya Kristen progresif saudara. Nah saya tanya, saya ajarin firman Tuhan ya. Apa kata Alkitab tentang LGBT? Ini kata Tuhan Yesus. 2, 3. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Nah kadang-kadang orang gay, LGBT, ya orang lesbian itu ngomongnya gini, be born like this. Ya kami itu dilahirkan seperti ini. Itu kebohongan, hoax yang terus ditanamkan ya. Tuhan tidak pernah menciptakan selain laki-laki dan perempuan. Dan kita tahu ya, di Perjanjian Lama, Kejadian, diulangi lagi di Yeskiel, diulangi lagi di Perjanjian Baru, Yudas ayat 37. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Ya karena dosa ini. Maaf, anak-anak pasti sudah tahu ya, ada banyak anak di sini. Pernah dengar kata sodomi? Sodomi itu berarti orang laki yang memaksa hubungan seks dengan orang laki, maaf, melalui lubang dubur. Itu namanya sodomi. Itu gay. Nah ini sudah ada di dalam Kejadian, makanya disebut kenapa kata sodomi dipakai? Karena dosanya Sodom, itu kata dasarnya. Dan itu dihukum Tuhan. Imamat pasal 18 ayat 22, kita lompat ayat 13, ini sama saja, 20 ayat 13. 2, 3. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Itu kata firman Tuhan. Orang bantah lagi. Ini kan perjanjian lama, oke. Ini perjanjian baru. Jadi kalau mau tahu ini gereja Kristen progresif salah satunya yaitu di Bethel Congregation United Church of Christ di Portland, United States di Amerika Serikat. Ini gerejanya. Jadi kalau saudara lihat gereja yang pakai gambar pelangi, itu gerejanya mereka ini, LGBT ini ya. Apa kata ayat Alkitab di Perjanjian Baru tentang LGBT? Baca yang kuning saja ya, kita lompati. Yang kuning, 2, 3.
banci, orang pemburit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tahu ya banci? Ya gay itu. Lesbian itu. Pemburit itu apa? Dari kata buritan. Ya sama seperti sodomi. Dari belakang. Buritan dari belakang. Sodomi ini. Tidak bisa masuk surga. Kerajaan surga. Sekarang, nah ini ada banyak anak-anak di sini. Bagaimana pandangan Kristen progresif tentang penciptaan? Mereka menolak Alkitab. Alkitab kan ngajar Kejadian pasal 1. Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Dan mereka berkata, oke, bukan penciptaan, tapi evolusi. Nah ini yang diajarkan sekolah-sekolah sekarang. Tapi Alkitab kita bilang enggak. Dunia itu diciptakan Allah dalam waktu 6 hari. Lalu kelompok evolusi itu membantah seperti ini ya. Pak, coba. Nah, kebetulan saya besok mengajar di kelas program MTH S2 eksposisi kejadian. Nah, persis seperti ini ya. Coba seringkali orang membantah seperti ini. Kan Alkitab bilang 1 hari di hadapan Tuhan sama dengan 1000 tahun di lain tempat. Betul ya? Lalu orang menghubungkan, nah 1 hari Tuhan menciptakan itu bisa sampai ribuan tahun. Saya jawab salah. Kenapa? Tuhan Alkitab itu bicara dengan tegas. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Yang cukup membeda. Kalau saudara orang Israel langsung ngerti. Kenapa? Nah sekarang ini hari Minggu ya. Kapankah hari Senin? Hari Senin itu kalau kita sudah jam 12 malam. Lewat 1 detik. Tapi orang Israel beda pada masa Alkitab. Nanti begitu matahari terbenam kita bilang maghrib. Berarti itu sudah Senin. Stop. Berarti kita paham ya. Jadilah petang 12 jam. Jadilah pagi 12 jam. Itulah hari pertama. Tuhan sudah batasi 24 jam. Berarti mereka bisa terbantah dari situ. Apalagi? Ini ajarannya tentang, nah di sini, pengalaman. Pengalaman rohani orang itu beda-beda. Tapi pengalaman itu dipandang lebih tinggi dari Alkitab. Kita bilang apa? Enggak. Iman sejati itu bukan berdasarkan perasaan dan pengalaman. Tapi semuanya harus diuji dengan Alkitab. Contoh ya. Ada pendeta-pendeta yang ngaku saya dapat pengalaman rohani dari Tuhan. Saya dibawa ke neraka. Saya dibawa Tuhan ke surga. Lalu cerita semuanya. Wah, orang Kristen ini tidak ngerti mengagung-agungkan. Ini orang hebat ini. Sekarang apa kata Alkitab tentang surga? Apa kata Alkitab tentang neraka? Loh ternyata kok beda sama Alkitab. Orang progresif itu seperti ini. Kenapa? Pengalaman kita, perasaan kita itu seringkali menipu. Mana ayat Alkitab? Betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu. Hati kita ini suka menipu kita. Berarti ini persis dengan ajarannya kelompok panteisme. Ini seperti kepercayaan agama lama dulu ya, nenek moyang kita. Panteisme itu seperti gini ya. Pan itu semua, teisme itu Allah. Segala sesuatu dianggap Allah. Termasuk pikirannya dianggap Allah. Panteisme itu kalau saudara ingat ya, zaman dulu ya, lewat tempat sepi. Hati-hati, ada sing nyekel di sini, ada penguasanya di sini. Lihat pohon, hati-hati. Mbak, permisi mbak. Karena dianggap Allah. Pikirannya juga sama. Nah, berikutnya ya. Kristen progresif itu relativism. Maksudnya gini ya.
benar salah, baik buruk, itu bergantung pikiran kita, masing-masing orang. Alkitab gak bilang gitu. Segala sesuatu buruk, baik, benar, salah itu bergantung apa kata Tuhan. Bukan apa kata kita. Dan ini sudah ada dalam Alkitab. Zaman dulu, kisah 1 Korintus, ada orang yang dia menganggap dirinya bijak seperti ini. Kristen progresif itu juga menentang sesuatu yang represif, dianggap represif, makso. Ya, kalau yang masuk-masuk itu mesti dibetulin. Apalagi contohnya, jalan ke surga melalui Yesus. Nggak cocok. Alkitab satu-satunya kebenaran. Oh nggak boleh, nggak cocok. Kita harus hidup suci. Oh nggak cocok. Kalau begini, dari A sampai Z ajarannya seperti ini. Saya bilang, Kristen progresif itu bukan orang Kristen. Kristen progresif itu bukan orang Kristen. Dan ingat, ini pernah terjadi di Alkitab. Di Galatia 2000 tahun yang lalu. Ayo baca yang kuning ya. Baca yang kuning. 2, 3. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu. Apa? Terkutuklah dia. Ini seperti bidat. Kristen progresif itu seperti bidat. 2 Petrus pasal 1 itu ngajarin seperti ini ya. Di perjanjian lama ada nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu banyak pengikutnya, disenengin orang. Di masa gereja ada banyak guru palsu. Ini namanya bidat. Doktrinnya nggak sama, semuanya penyimpangan. Ini slide terakhir. Kalau begitu, orang yang menganut Kristen progresif itu nanti masuk neraka atau masuk surga? Ini jawabannya. Pemain musik siap di tempat. Matius 7 ayat 22 sampai 33. 2, 3. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Coba pikirkan ya, ayat ini bicara seperti ini ya. Ada orang yang bernubuat demi nama Tuhan. Ada orang yang melakukan ini itu. Tuhan, aku kan bukankah seperti ini itu. Itu bukan penanda bahwa mereka surga atau neraka. Dan kita tahu ya, orang-orang Kristen yang seperti ini, yang sesat seperti ini, Tuhan berkata, di hari terakhir, aku gak kenal kamu. Saya mau saudara sidang jemaat sederhana seperti di hari ini. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang membingungkan, menyesatkan, dan mengganggu kehidupan saudara. Pegang satu-satunya kebenaran, Alkitab. Apa kata Alkitab? Apakah perkataan orang itu sama dengan Alkitab? Mari kita nyanyikan pujian kita yang terakhir. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tanganku Roh Kudus. Mari kita berdiri sama-sama. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa
Kudus, kudus Tuhan, kudus namanya. Saya mengundang Bapak Paul Hongkiriwang untuk menaikkan doa firman Tuhan. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama. Yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya, haleluya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada siang hari ini kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh merasakan sungguh betapa indah kalau kami punya hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, juga kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu yang akan menuntun kami untuk berjalan, melangkah di tengah-tengah kehidupan ini, supaya kami tidak salah, dan kami selalu ada di dalam Engkau, dan Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Yonatan yang sudah melayani di tempat ini. Engkau berkati dia dalam pelayanan, berkati keluarganya, berkati apa yang dilakukan, sehingga kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan setiap orang yang selalu berharap dan bersandar kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa dalam apapun juga Engkau akan selalu menyertai kami. Dalam setiap langkah hidup yang akan kami lakukan ke depan, kami yakin Engkau menyertai. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami yakin Engkau menyertainya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami ucapkan banyak terima kasih buat pelayanan sungguh luar biasa pada pagi hari ini pada Bapak Pendeta Yonatan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kembali kami mengundang segenap sidang jemaat kita sama-sama berdiri. Kita akan akhiri baktian kita pada pagi hari. Kembali kami mengundang Bapak Pendeta Yonatan untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Dan kiranya
Kami menyerahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sugiono yang kondisi tubuhnya sedang drop. Dan kiranya Tuhan boleh memulihkan kesehatannya, memulihkan tubuh fisiknya Tuhan. Kami berdoa, berseru, memanggil nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya oleh bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Ibu Sugiono boleh dijamah, disembuhkan Tuhan. Ada pemulihan, ada kuasa Tuhan. Boleh menolong dan menyembuhkannya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Bapak Markus yang pagi ini cicenya dipanggil Tuhan. Tuhan, hiburkan keluarga ini, berikan kekuatan Tuhan. Kami percaya Tuhan, penghiburan Tuhan yang luar biasa, melampaui segala akal, akan memelihara hati, pikiran dan jiwa kami. Dan secara khusus keluarga Bapak Markus ini Tuhan, menyerahkan Tuhan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan, buat kami semakin bertumbuh, berkembang, bersatu dengan kuasa-Mu yang boleh bekerja. Menyerahkan Ibu Gembala ke dalam tangan-Mu, menyerahkan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan majelis, sedang jemaat-Mu semuanya, supaya Tuhan memberkati kami dengan berkat-Mu yang melimpah Tuhan. Dan sebentar kalau kami akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya tangan-Mu yang tangan penuh berkat itu boleh memberkati kami semuanya. Mari kita buka tangan kita, terima berkat dari Tuhan kita Yesus sendiri. Kiranya rahmat sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih sayang pada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus berkati hidup kita mulai dan sampai selama-lamanya. Diberkatilah hidup kita oleh Tuhan, diberkatilah pekerjaan kita oleh Tuhan, diberkati anak cucu menantu kita oleh Tuhan, diberkatilah hidup pelayanan kita oleh Tuhan, dan pulanglah membawa berkat yang melimpah rohani jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mempelai agung kita, dan kita semua yang percaya berkata Amin.